Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah fakashafa Allahu bihi al-ghummah wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tentunya kita bersyukur atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita, terutama Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu di Masjid Imam Abu Hanifah ini dalam rangka menuntut ilmu yang Allah tabaraka wa taala turunkan melalui nabinya alaihi salatu wassalam. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sampai pada bahasan daripada pelajaran yang ad-darsul khamis, yaitu pelajaran yang kelima daripada kitab ad-durus al-muhimmah li'amatil ummah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita bahas hari ini adalah al-ihsan. Al-ihsan yaitu ihsan, ya. Syekh bin Baz rahimahullah taala berkata, pelajaran yang kelima ad-darsul khamis al-ihsan. Pelajaran yang kelima ya adalah ihsan. Di sini disebutkan bahwasanya ruknul ihsan wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Bahwasanya ihsan itu, ya, rukun ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah sedang melihat dan mengawasimu. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, beliau mengatakan, al-ihsanu a'la rutab ad-dini wa arfa'uha. Bahwasanya ihsan ini dia adalah setinggi-tingginya martabat, setinggi-tingginya derajat agama di dalam agama Islam ini, ya, wa arfa'uha. Jadi dia adalah a'la rutabid dini wa arfa'uha. Dia adalah setinggi-tinggi dan semulia-mulianya apa? Derajat di dalam Islam, yaitu derajat ihsan. Derajat ihsan. Fa inna ad-dina thalathu maratibin. Karena agama Islam ini dia memiliki tiga tingkatan. Dia memiliki tiga tingkatan. Dia punya tiga derajat. Tiga derajat. A'laha al-ihsan, yang paling tinggi daripada, ya, derajat di dalam Islam atau tingkatan di dalam Islam ini tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan. Baru setelah itu iman. Baru setelah itu tingkatan Islam. Baru tingkatan Islam. Jadi ada tiga tingkatan dalam Islam ini. Yang pertama adalah ihsan. Ihsan ini derajat yang paling tinggi sekali. Ya, baru setelah itu iman. Baru setelah itu iman. Baru setelah itu Islam. Ya, baru Islam. Baik. Wa qad buyinat hadhihi al-maratib ats-tsalatsatu fi hadits Jibril al-masyhur. Bahwasanya apa? Dan telah dijelaskan tingkatan-tingkatan yang tiga ini di dalam hadis Jibril. Hadis Jibril. Jadi hadis yang masyhur, ya, hadis yang sangat masyhur. Hadis Jibril, yaitu ketika suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan apa? Para sahabat, ya.
Yang mana ketika Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat, diantaranya Umar, karena hadis ini diriwayatkan daripada jalan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, datang seorang laki-laki yang pakaiannya itu sangat putih bersih. Ya, kemudian disebutkan bahwasanya apa? Sawadu sya'r. Rambutnya sangat hitam. Rambutnya sangat hitam, bajunya putih bersih sekali, yang mana tidak ada bekas-bekas apa? Safar. Tapi sahabat tidak mengenal ini, siapa ini orangnya. Ya, dia datang, lalu dia duduk langsung berhadapan dengan Rasulullah SAW, sampai dengan lututnya itu disandarkan kepada lutut Rasulullah SAW. Dan kemudian dia meletakkan kedua tangannya ke pahanya Rasulullah SAW. Sahabat takjub dengan orang ini. Maka kemudian setelah itu apa? Maka Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, yaitu apa? Akhbirni anil Islam, ya Muhammad, wahai Muhammad SAW. Akhbirni anil Islam. Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW apa? Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Tentang apa itu Islam. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Bahwasanya Islam itu apa? Kata Rasulullah SAW adalah engkau bersaksi bahwa tiada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, serta engkau berhaji jika kamu mampu untuk melakukannya. Berhaji ke Baitullah jika kamu mampu untuk melakukannya. Ilaihi sabila. Maka kemudian Jibril berkata lagi, fa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku apa itu iman. Apa itu iman? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Bahwasanya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul utusan Allah, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik dan buruk semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman. Itu iman. Maka kemudian dikabarkan Jibril berkata lagi, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Tentang apa itu ihsan. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala an ta'budallaha. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau sedang melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan Allah sedang melihat kamu. Artinya apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini ada 3 tingkatan. Kata Syekh, fa'ulima min dzalika anna dinana 3 maratibin. Bahwasanya apa? Maka diketahui daripada hadis ini bahwasanya agama kita ini, agama Islam ini, dia memiliki 3 tingkatan. 3 tingkatan, 3 derajat, 3 martabat. 3 martabat. Yang pertama adalah apa? Islam. Jadi kalau Islam yang disebutkan di sini adalah rukun Islam. Rukun Islam berarti al-amalul jawari, amal perbuatan. Ya. Jadi kalau disebutkan di dalam di dalam hadis ini, hadis Jibril ini tentang Islam. Derajat tingkatan yang pertama adalah Islam. Dan Islam yang dimaksud di sini adalah amalul jawari, amal perbuatan. Ya. Yaitu engkau bersaksi bahwa tiada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kemudian yang kedua adalah engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika kamu mampu melakukannya. Jika kamu mampu untuk melakukannya. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu untuk melakukan haji itu.
Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tingkatan yang kedua, yaitu iman. Tingkatan yang kedua dalam Islam adalah iman. Dan iman yang dimaksud di sini adalah amalan hati. Amalan hati, amalan keyakinan, i'tiqad di dalam hati, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir dan takdir baik dan buruk semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui di sini dulu, ya. Di sini kalau dalam hadis ini dipisah. Kata para ulama, iman dan Islam ini kalau dia bertemu, maka makna daripada Islam itu adalah amal jawarih, amalan perbuatan atau amalan badan, sedangkan iman adalah amalan hati. Tapi kalau dia dipisahkan, maka saling keterkaitan satu sama lain. Islam bermakna iman, Islam sudah mencakup iman, iman juga sudah mencakup Islam, seperti itu. Itu kata para ulama. Ya. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah tingkatan apa? Ihsan, tingkatan paling tinggi di dalam Islam ini, yaitu apa? Yaitu ihsan. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, wa anna a'la maratibid dini huwal ihsan. Bahwasanya setinggi-tingginya martabat di dalam agama kita ini, agama Islam ini adalah ihsan. Wala yumkinu ayyablugha hadhil martabata, ya. Bahwasanya dan tidak mungkin seseorang akan sampai kepada martabat ini atau tingkatan ini hatta yutammimal Islam, hingga dia menyempurnakan Islam. Jadi kalau kita mau mencapai derajat ihsan ini, kita harus ikut alurnya. Kita mulai daripada rukun Islam ini dulu. Kita mulai daripada rukun Islam, yaitu daripada syahadat dulu. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini harus kita perhatikan dulu. Kalau kita mau mencapai derajat apa? Ihsan ini, maka alurnya ada. Tidak mungkin seseorang akan mencapai derajat paling tinggi sedangkan derajat Islam ini belum dia sempurnakan, belum dia lengkapi, atau tidak dia lalui. Ya, tidak dia lalui. Yaitu apa? Yang pertama tadi apa? Syahadah. Syahadah berarti di sini syahadatu an la ilaha illallah, dan semua ini membutuhkan kepada ilmu. Ya, realisasian ataupun untuk merealisasikan martabat yang pertama atau tingkatan yang pertama daripada agama kita ini, yaitu Islam ini, tingkatan Islam ini, maka seseorang harus memiliki ilmu tentangnya. Tidak mungkin dia akan bisa merealisasikannya atau dia melalui jalan Islam itu dengan benar dan baik kecuali dengan apa? Ilmu dan pengetahuan. Makanya makanya para ulama ketika membawa hadis ini, mereka menjelaskan tentang apa? Ini di antara keutamaan menuntut ilmu. Di antara apa? Keutamaan menuntut ilmu. Ya. Baik ya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat Jibril alaihissalam datang mengajarkan agama kepada para sahabat. Ya. Jibril yang sudah tahu bertanya kepada apa? Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan kepada para sahabat. Ya, boleh. Makanya di sini di antara adab dalam bermajelis itu, kalau kita sudah tahu, misal kita ingin memberitahukan kepada orang lain, caranya juga, atau kita mau mengajarkan kepada orang yang tidak tahu, ya, boleh dengan kita bertanya. Ya, boleh dengan kita bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini menunjukkan keutamaan daripada ilmu. Keutamaan daripada ilmu dan majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sini juga hendaklah kita perhatikan. Ya, hendaklah kita perhatikan. Di antara keberkahan daripada ilmu itu adalah, kata para ulama di sini, Jibril mengajarkan kepada kita adalah adab. Adab dalam bermajelis. Di antara adab dalam bermajelis apa? Salah satunya di sini lihat Jibril datang dengan hayah, dengan sebaik-baik keadaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang dengan baju yang sangat bersih, kemudian penampilan yang rapi, gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini apa? Ya.
bahwasanya seseorang itu tidak mungkin dia akan mencapai derajat ihsan ini kecuali dengan dia melalui tingkatan-tingkatan yang sudah disebutkan ini. Yang pertama adalah Islam, ya, hatta yutammima al-Islam, hingga dia menyempurnakan Islam itu dulu. Tsummal iman, kemudian setelah itu dia menyempurnakan apa? Keimanan ini, ya. Dia menyempurnakan iman ini, yaitu apa? Mulai dari beriman kepada Allah, beriman kepada, ya, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, takdir baik dan buruk semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak mungkin ya seseorang akan bisa menyempurnakan tingkatan ihsan ini kecuali dengan apa? Melalui jalur-jalurnya. Iman, Islam, iman baru ihsan. Kemudian disebutkan di sini walihada qala ulama. Oleh karena itu para ulama mengatakan apa? Para ulama mengatakan bahwasanya kullu muhsinin mu'minun muslimun. Ya. Orang yang dia mencapai derajat ihsan atau yang dia itu orang yang disebut muhsin, sudah pasti dia itu mukmin muslim. Sudah pasti dia apa? Mukmin muslim. Ya. Ini harus difahami betul. Kalau orang mencapai derajat mukmin, maka belum tentu dia mencapai derajat muhsin. Ya. Belum tentu dia mencapai derajat muhsin. Ya. Jadi kalau mukmin dia sudah pasti muslim. Tapi belum tentu dia mencapai derajat muhsin. Ya. Kalau dia seorang muslim, belum tentu dia mencapai derajat mukmin. Nah, banyak orang mengaku muslim sekarang. Orang banyak mengaku muslim, tapi dia tidak merealisasikan hak-hak di dalam Islam itu. Ya. Apalagi merealisasikan hak-hak terkait dengan keimanan ini. Rukun iman. Banyak orang tidak tahu. Ya. Banyak orang yang cuma mengaku saya muslim, tapi dia tak tahu apa itu iman. Allahu a'lam bishawab. Bahkan sekarang pun orang banyak mengaku muslim tapi tak tahu mengucapkan syahadat. Ngaku muslim, tapi dia tidak tahu apa itu syahadat. Dia tidak tahu apa itu syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mungkin Anda masih ingat dulu ketika Anda masuk di SMA 3. Dulu ya. Dulu Anda pernah masuk memberikan dulu waktu masih awal-awal sekitar tahun 2012. Sekitar tahun 2012 awal itu Anda pernah masuk memberikan materi kepada siswa di SMA 3. Di SMA 3 sini, Semanta. Pas masuk di kelasnya Nanda, Robi juga ada. Itu banyak di antara kawan-kawan daripada Nanda ini, ya, afwan ya. Itu banyak yang tidak tahu tentang syahadatu alla ilaha illallah. Tidak tahu apa itu rukun Islam. Tidak tahu itu apa. Dan sekarang pun masih ada seperti itu. Lebih parah lagi sekarang sebenarnya. Lebih parah lagi sekarang. Ya. Jangankan mengucap syahadat, huruf alifnya tidak tahu. Alif tidak tahu. Banyak itu para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini apa? Ya, bahwasanya sekali lagi seorang yang muhsin sudah pasti mukmin dan sudah pasti dia adalah muslim. Tapi kalau orang mukmin belum tentu muhsin. Kalau orang mukmin sudah pasti muslim. Ya. Sedangkan muslim belum tentu mukmin. Belum tentu apa? Mukmin. Jangankan mencapai derajat mukmin. Ya, menyempurnakan keislamannya saja dia belum lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini harus kita perhatikan. Jadi kalau kita ingin mencapai derajat muhsin, dan derajat muhsin ini derajat yang paling mulia di sisi Allah. Derajat muhsin inilah yang Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa daripada kalian. Orang yang paling bertakwa itu siapa? Muhsin. Orang yang paling bertakwa itu adalah muhsin. Dia mencapai derajat muhsin. Itulah yang paling bertakwa. Itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, orang yang muttaqin dia adalah muhsin. Muhsin adalah muttaqin. Derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa dan dia adalah muhsin. Itu derajat paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya li'annahu la yumkinu ay yablugha martabatal ihsan.
Karena tidak mungkin seseorang itu akan mencapai derajat ihsan hatta yutammimal islam wal iman, hingga dia menyempurnakan Islam dan iman. Walaisa kullu mu'minin muhsinan, bahwasanya kata Syekh, ya, tidak setiap orang yang dia dikatakan dia mengatakan mukmin, dia sebagai orang mukmin, dia belum tentu mencapai derajat ihsan. Dia belum tentu sampai pada derajat ihsan. Jadi mukmin belum tentu muhsin. Falaisa kullu man balagha darajatal iman yablugha darajatal ihsan. Tidak semua orang yang mencapai derajat iman dia mencapai derajat ihsan. Tidak semua. Tidak semua. Tidak semua. Ya. Bahkan kalau kita bilang sedikit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Orang muslim banyak tapi mukmin sedikit. Ya kan? Ada ungkapan apa? Yang disebutkan bahwasanya ungkapan yang disebutkan oleh para ulama, banyak orang muslim tapi sedikit yang mukmin. Ya kan? Banyak yang mukmin tapi sedikit yang muhsin. Sedikit yang muhsin. Maka jangan sampai kita tidak termasuk ke dalam golongan ini. Ya. Kita tidak termasuk dalam golongan ini. Nanti kita sebutkan bagaimana cara-cara untuk mencapai derajat ini. Kita sudah tahu. Yang pasti cara-caranya harus mengikuti alurnya. Alur daripada tingkatan ini, yaitu Islam, sempurnakan iman, kemudian apa? Baru seorang itu mencapai derajat muhsin ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak semua orang yang mencapai derajat keimanan dia sampai pada derajat ihsan. Kenapa? Karena derajat ihsan ini adalah a'la wa arfa. Dia adalah derajat yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal ihsan, azan dulu kayaknya. Azan dulu, coba. Azan.
Baik, para ikhwah dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr beliau mengatakan, wal ihsan huwa al-itqan wal ijadatu fi tatmimil amali wa takmilihi hatta yablugha a'la rutbatin. Bahwasanya apa? Kata Syekh Abdul Razak, ihsan adalah al-itqan wal ijadatu. Al-itqan itu apa? Betul-betul apa ya? Mendalami gitu. Mendalami. Ya. Betul-betul menguasai. Itu itqan namanya. Jadi betul-betul mendalami, menguasai apa namanya? Wal ijadatu. Ijadah itu menghadirkan, berusaha selalu untuk menghadirkan fi tatmimil amali, dalam menyempurnakan amal. Jadi betul-betul artinya di sini ada sebuah kesungguhan, sebuah perhatian yang mendalam ya terhadap amal yang dilakukan oleh dia. Terhadap amal yang dilakukan oleh dirinya. Baik dari sisi lisan, baik dari sisi keyakinan ataupun dari sisi perbuatan. Baik dari sisi apa? Perbuatannya. Maka di sini apa? Dia berusaha untuk menyempurnakan amalnya. Wa takmilihi. Jadi kalau menyempurnakan amal itu amal istilahnya begini, tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan. Banyak orang sekarang kan berkata yang penting kan kita sholat. Yang penting sholat. Sama seperti ada sebagian kelompok, ya, sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya kami ini adalah jamaatul dakwah, mengajak kepada dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Sudah, mereka tidak mengajak manusia kepada kebaikan. Kenapa? Karena kemungkaran, kebid'ahan mereka biarkan. Bagaimana mungkin orang akan mencapai derajat muhsin ini kalau dia masih melakukan kebid'ahan, kesyirikan, ataupun dia sholat cuman dia asal-asalan. Kan mereka tidak memperhatikan bagaimana sholat yang benar. Padahal ini tingkatan yang pertama untuk mencapai derajat tingkatan iman dan tingkatan ihsan. Mereka mengatakan yang penting orang sholat. Yang penting orang sholat. Tidak seperti itu. Di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan untuk sholat, Allah selalu menggunakan wa iqamah. Iqamah. Lihat, antum lihat di dalam hadis yang kita bacakan ini bahwasanya apa? Wa tuqimas shalah. Menegakkan salat. Menegakkan salat bukan berarti kata para ulama, antum lihat di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam Al-Qur'an Allah menggunakan iqamah. Berkaitan dengan salat selalu iqamah. Ya. Aqimis shalah liduluki syams ila ghasaqil lail. Dirikanlah salat, dirikan salat. Bukan mengerjakan salat. Allah tidak berfirman kerjakanlah salat, tidak, tapi Allah suruh tegakkan salat. Nabi SAW dalam hadis ini, ya, Nabi mengatakan kepada Jibril apa? Islam itu adalah engkau mendirikan salat, menegakkan salat. Kata para ulama, menegakkan apa? Menegakkan rukunnya, menegakkan wajibnya, menegakkan sunnahnya, menegakkan syarat sah, menegakkan syarat sahnya, atau menegakkan keikhlasannya. Baik dari sisi hati kita maupun dari sisi lisan kita dan sisi perbuatan kita. Maka di sini apa? Ihsan itu apa? Al-itqan. Wal ijadatu fi tatmimil amali wa takmilihi. Berusaha betul-betul mendalami, berusaha menghadirkan sikap untuk menyempurnakan amalan itu. Jadi bukan asal-asalan. Ya kan? Kalau ada orang kan yang penting sholat, asal-asalan sholat, tidak memperhatikan rukun, wajib dan sebagainya. Bagaimana mungkin akan mencapai derajat ihsan kalau sholat saja tidak diperhatikan? Sholat saja tidak diperhatikan. Ya. Misal contoh seperti apa lagi? Syarat sahnya daripada sholat itu harus kita perhatikan. Syarat sah. Nanti kita bahas syarat syurutus shalah. Setelah bahas ihsan ini nanti kita bahas syurutus shalah. Syurutus shalah. Jadi amal itu betul-betul disempurnakan. Bukan hanya sebatas melakukan amalan, sebatas yang penting saya sholat. Tidak seperti itu. Yang penting saya puasa. Yang penting puasa, akhirnya apa? Puasa hanya sebatas puasa, menahan lapar dan dahaga saja. Orang-orang seperti ini apa? Dia masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Misal dia puasa tapi dia tidak meninggalkan perbuatan zur, perbuatan dusta ataupun ucapan dusta. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya apa? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya man lam yada' qaula zur wal 'amala bih falaisa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Bahwasanya siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta dan ucapan dusta, maka Allah tidak butuh kepada apa yang dia tinggalkan daripada makan dan minumnya. Ini kenapa? Karena puasa asal puasa. Asal-asal puasa. Ada orang sholat sampai 40 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena sholatnya cuma asal-asal sholat. Kalau istilah di masyarakat kita, yang penting tertunaikan kewajiban. Dia tak perhatikan rukun atau syarat sahnya, wuduknya berantakan. Ya kan? Wuduknya berantakan. Rukun di dalam sholat tidak diperhatikan. Wajibnya tidak diperhatikan. Apalagi sunnah-sunnah. Jangankan rukun dan wajibnya, sunnahnya saja dia tidak perhatikan. Sunnah tidak diperhatikan. Maka di sini apa? Ihsan itu wal itqan wal ijadatu. Itqan itu adalah berusaha untuk betul-betul memahami dan mendalami amalan dia itu, dan berusaha untuk selalu menghadirkan apa? Penyempurnaan dalam sikap, penyempurnaan dalam amal yang dia lakukan. Itu. Ya kan? Dari sisi waktunya. Dari sisi waktunya, dari sisi apa pengetahuannya, dari sisi perbuatannya, betul-betul dia perhatikan itu. Betul-betul dia perhatikan. Jadi tidak asal-asalan. Tidak mungkin orang akan mencapai derajat ihsan, derajat muttaqin ini, derajat yang paling mulia di sisi Allah, kalau amalannya asal-asalan. Kalau amalan kita asal-asalan. Kita kalau dalam melakukan satu aktivitas, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh. Wallahu a'lam. Misal kita menuntut ilmu, kita sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh mendalami ilmu ini, betul-betul kita sungguh-sungguh. Kita berdakwah, betul-betul kita mendalami dakwah ini. Sungguh-sungguh dalam berdakwah ini. Sungguh-sungguh dalam berdakwah ini. Kalau kita sudah masuk situ, sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh dalam berdakwah. Misalnya kita ngajar Quran kah, ngajar apa, ya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Antum kalau sudah terjun, sekali terjun dalam kebaikan, jangan setengah-setengah. Bagaimana antum mau mencapai derajat, kita mau mencapai derajat ihsan kalau kita tidak sungguh-sungguh. Kita tidak sungguh-sungguh dalam amal kita. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hingga apa? Tidak mungkin seorang itu mencapai derajat ihsan ini hatta yablugha a'la rutbatin, sampai dia apa? Mencapai tingkatan yang paling tinggi ini, tingkatan yang paling tinggi ini, yaitu tingkatan ihsan ini. Walahu ruknun wahidun bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ihsan ini dia memiliki satu rukun saja, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan di dalam hadis ini, dalam hadis Jibril ini. Ketika Jibril bertanya kepada apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Jika kamu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang sedang melihat kamu atau mengawasimu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya apa? Allah selalu mengawasi kita. Allah Al-Alim. Allah Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Allah Al-Basir. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi kita. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, ya, melihat Allah, maksudnya melihat bukan dengan mata kita ini, dengan mata, dengan hati kita, dengan perasaan kita, seakan-akan Allah kita sedang ada di hadapan kita. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, kalau tidak bisa seperti itu, maka hadirkan bahwasanya Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu melihat kita, Allah Al-Basir, Allah Al-Alim. Ya, Allah Al-Alim. Bagaimana kalau orang itu diawasi? Kalau orang diawasi oleh orang yang dia takuti, orang yang dia hormati, apa yang terjadi? Dia akan takut. Dia akan takut melakukan sesuatu tindakan dan perbuatan yang salah.
Kalau dia beramal, dia akan beramal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang dia hormati, orang yang dia takuti. Kan seperti itu ya. Allahu a'lam bissawab. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, fa illam takun tara fa innahu yara. Jika kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sedang melihat dan mengawasi kita. Itu ihsan. Dia punya satu rukun saja. Pertama, merasa melihat Allah bukan dengan mata mata kita ini, tapi dengan mata hati kita. Ya, perasaan kita seakan-akan Allah Subhanahu wa taala hadir di hadapan kita. Kalau tidak bisa, maka seakan-akan Allah Tabaraka wa taala sedang melihat kita. Seperti itulah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Berarti di sini apa? Merasa diawasi dan dilihat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, fis sirri wal alam. Ketika kita sendiri ataupun ketika kita di tengah orang banyak. Ya. Apalagi ketika kita sendiri. Banyak orang ketika sendiri luar biasa. Ya kan? Dia orang yang paling durhaka. Kalau dia di tengah orang banyak, dia orang yang paling bertakwa. Kan banyak seperti itu. Apalagi di zaman kita yang kita manjakan dengan sarana dan fasilitas seperti handphone ini, Android ini. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan apa? Bahwasanya apa? Ya, fa huwa ibadatun lillahi wa taqarrubun ilaihi wa jalla fi'ala ma'a ihsanin minal 'abdi wa itqanin fi hadha at-ta'abbudi باستحضار قرب الله سبحانه وتعالى ومراقبته في العبادة. Ya, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, maksud daripada apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maksudnya apa? Ya, dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taqarrub kepada Allah. Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ihsan. Jadi kita melakukan satu ibadah, kita merasa kita melakukan satu ibadah atau kita melakukan satu perbuatan pendekatan diri pada Allah, misal perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan ihsan. Disertai dengan ihsan itu apa? Seakan-akan ya Allah Subhanahu wa taala, kita sedang melihat Allah dengan mata hati dan perasaan kita. Allah ada di hadapan kita. Ya kan? Allah ada di hadapan kita. Kalau tidak bisa, maka seakan-akan Allah sedang melihat kita. Jadi harus disertai dengan ihsan. Jadi maksud daripada kalimat bahwasanya an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu apa? Seorang melakukan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ihsan. Ihsan itu apa? Merasa sedang melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka Allah sedang melihat kita. Jadi merasa, jadi harus sikap ihsan daripada seorang hamba. Wa itqanin fi hadza ta'abbud. Itqan itu betul-betul mendalami, berusaha dengan khusyuk, berusaha menghadirkan kekhusyuan, berusaha menghadirkan keikhlasan. Ya, berusaha menghadirkan amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya itqan dalam amal tersebut. Ya, dalam ibadah yang dia lakukan tersebut. Bistihdari qurbillah, dengan menghadirkan bahwasanya Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat dengan kita. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Ya, menghadirkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Atau kita menghadirkan muraqabah. Muraqabah itu apa? Fil ibadah, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasi dan melihat kita dalam ibadah yang kita lakukan. Kemudian apa? Mujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Misal contoh seperti Anda sebutkan, kita ibadah, kita sholat, kita sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh daripada sisi hati kita dengan keikhlasan dan khusyuknya.
Sungguh-sungguh dari sisi perbuatan kita, daripada sisi lisan kita. Ini sungguh-sungguh. Ya. Makanya disebutkan itqan tadi. Mendalami. Ya, betul. Menguasai betul. Ya. Amal yang dia lakukan itu. Mujahadah terhadap dirinya, mujahadatihi ya, li nafsihi. Kesungguhan dia untuk melawan nafsunya dia, dirinya sendiri. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Karena hawa nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan. Misal contoh kadang-kadang kita sholat, kadang-kadang kalau kita sholat, pas kita sholat muncul perasaan. Misal kalau imam baca baru alif lam mim, itu kita sudah ada agak gelisah. Bagaimana kita mau mencapai derajat tingkatan ihsan sedangkan imam baru baca, padahal imam mungkin mau baca cuma 5 ayat saja daripada surat Al-Baqarah. Tapi pas dengar alif lam mim, sudah langsung kita udah gelisah. Kita udah gelisah. Nah, kegelisahan dalam diri kita ini harus kita lawan. Kalau kita ingin mencapai, kalau kita mau ihsan itu, maka harus kita lawan. Kita harus lawan. Ya? Atau misal contoh seperti apa? Ketika kita sedang, misal contoh antum futur. Ketika antum futur, antum lawan itu kefuturan. Jangan antum biarkan. Karena kita ini, iman kita ini naik dan turun, ikhwan. Iman kita ini naik dan turun. Antum, ana, semua. Antum, anak semua. Jangan antum anggap ustaz itu tidak futur. Ustaz juga manusia. Faham ya? Antum jangan anggap para dai itu tidak futur. Wallahi ikhwan, anak kita sendiri mengaku bahwasanya ana sendiri pernah pengen tinggalkan Bengkayang itu. Udah enggak tahan lagi. Berapa banyak sahabat ana yang sudah pulang meninggalkan ana di sini. Tinggal ana sebatang kara di sini. Dari luar, datang dari luar Pulau Kalimantan itu banyak. Tinggal ana sebatang kara di sini. Di Bengkayang ini aja ana punya berapa kawan yang sudah pulang. Datang pulang, enggak betah semua. Jujur, kalau mau jujur ya, kalau kita bicara jujur ana juga dulu udah betah di sini. Tapi harus lawan. Kita harus melihat bahwasanya umat membutuhkan kepada kita. Kalau kita tinggalkan semua gimana? Kalau kita semua tinggalkan gimana? Siapa lagi yang mau mengajarkan? Makanya nanti kita bahas di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, Syarah Arba'in An-Nawawi dalam hadis yang pertama. Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menasihatkan, jangan ahlul islah, orang-orang baik, orang-orang saleh, mereka meninggalkan satu negeri kalau negeri itu membutuhkan kepada mereka. Apalagi mereka bisa memberikan manfaat daripada sisi din, agama, terutama dakwah, ilmu kepada penduduk di negeri situ. Dan hendaklah mereka bersabar. Bersabar dengan apa? Melawan apa? Melawan kefuturan. Melawan apa? Kefuturan dalam diri mereka. Karena antum ikhwah, antum dakwah ini kadang-kadang kita jujur, dakwah ini kadang-kadang membosankan. Apalagi kita sudah, contoh kadang-kadang kita mendapatkan dalam jalan dakwah ini lika dan liku keburukan ataupun apa, kita tidak akan mendapatkan banyak kebaikan. Pujian itu tidak akan kita dapatkan sering. Dan sebenarnya kita tidak mencari pujian itu. Tapi ikhwan, celaan, cacian itu sudah pasti. Kalau pujian belum pasti, cacian, celaan, makian itu sudah pasti dalam jalan dakwah. Tapi apa? Kita harus sabar. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus betul-betul mendalami ini ikhwan. Kalau kita mau ihsan, kita harus mujahadah terhadap diri kita. Melawan kemalasan, kefuturan dalam diri kita. Allah a'lam bishawab. Ya ikhwan, maka Syekh Abdul Razak mengatakan apa? Ya, ma'a ihsani minal abdi wa itqani fi hadha ta'abbudi. Ya, kemudian bistihdari qurbillah, menghadirkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala, muraqabatihi,
merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang dia lakukan. Wa mujahadatin li nafsihi, dia harus sungguh-sungguh melakukan jihad terhadap hawa nafsu dirinya, kemalasan dalam dirinya, kefuturan dalam dirinya. Misal contoh seperti kita itu kadang kita itu misal contoh, kita kalau belajar Quran kita semangat. Ya kan? Belajar Quran semangat, datang belajar tafsir semangat. Kadang seperti itu, ya kan? Belajar tafsir kita semangat, belajar hadis kita semangat. Tapi misal mengamalkannya, enggak semangat kita, malas. Maka kita harus mujahadah terhadap diri kita. Atau misal kita belajar Quran, tapi nak baca Quran susah, malas. Satu pekan belum tentu satu kali. Jangankan satu kali, satu lembar pun enggak. Satu lembar pun enggak. Paling kita baca dalam sholat kita, surat-surat pendek lagi. Kan seperti itu. Alhamdulillah, maka kita masih bersyukur, masih baca Quran. Tapi yang kita butuhkan mujahadah di sini adalah kita betul-betul, misal contoh, kalau kita usaha baca Quran, kita harus baca Quran. Harus baca Quran. Antum harus baca Quran. Antum penuntut ilmu. Antum belajar Al-Quran, antum mengajarkan Al-Quran, maka harus antum banyak baca Quran. Harus banyak baca Quran. Mulai hari kita dengan baca Quran. Ingat bahwasanya Nabi SAW mengatakan apa? Alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharibi. Orang yang tidak ada pada dirinya Al-Quran itu seperti rumah yang rusak. Kemudian Nabi mengatakan alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramin bararah. Bahwasanya orang yang membaca Quran, dia mahir membaca Quran, maka derajatnya bersama malaikat yang mulia yang melakukan safar. Ma'as safaratil kiramin bararah. Kemudian apa? Walladzi yatata'ta. Dan orang yang membaca Quran, walladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata. Falahu ajran. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Kata para ulama, yang pertama adalah pahala dia membaca. Yang kedua, pahala dia apa? Mempelajari. Karena orang ya tetap itu kan berusaha untuk mempelajari. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita harus baca Quran. Lawan diri kita, kemalasan dalam diri kita untuk baca Quran itu kita lawan. Kawan, itu harus kita lawan. Ya, wa mujahadati li nafsihi ala takmiliha. Dia melakukan jihad terhadap dirinya untuk menyempurnakan jiwanya itu. Wa tatmimiha, untuk menyempurnakan jiwanya itu, agar supaya jiwanya menjadi jiwa yang baik, jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus berusaha hatta tablugha a'la rutbatin, hingga jiwanya ini mencapai derajat yang paling tinggi daripada derajat di dalam Islam ini, yaitu derajat apa? Ihsan. Ya, yaitu apa? Dengan bi ayya'budallaha ta'ala ala hadhihi sifat, yaitu dia beribadah kepada Allah pada sifat ini, sifat ataupun cara ini, cara ihsan ini, yaitu apa? Beribadah seakan-akan ya engkau melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka sungguh Allah melihatmu. Wa huwa istihdar qurbihi, yaitu menghadirkan apa? Dekatnya Allah. Wa annahu baina yadayhi ka'annahu yara, dan seakan-akan Allah itu ada di hadapan dia dan dia sedang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika yujibul khasyah. Oleh karena itu ya, maka wajibnya khasyah. Wajibnya apa? Khasyah, rasa takut. Wal khawfah. Ya, khasyah itu ya rasa takut dengan disertai pengagungan dan pengetahuan. Itu khasyah. Wal khauf, rasa takut juga. Wal haibah, yaitu kagum disertai dengan rasa takut. Jadi kagum, jadi mau sama dengan khasyah. Kalau kita lihat terjemahan itu, ya kagum, ngeri, itu haibah. Ya, kalau dikumpulkan semua, ya ada pengagungan, ya disertai dengan apa? Rasa takut. Wallahu a'lam bishawab, ta'zim dan pengagungan.
Wa man kana kadzalika faza ya bima'iyyatillahil khassah. Maka barang siapa yang dia itu sudah menghadirkan ini, perkara-perkara ini, faza, maka dia sudah mendapatkan kemenangan. Dia mendapatkan kemenangan. Ya, dengan apa? Ma'iyahnya Allah secara khusus kepada dia. Ma'iyahnya Allah ya yang sifatnya khusus kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innallaha la ma'al muhsinin." Jadi kalau orang dia mencapai derajat ihsan, maka sungguh Allah bersama dia. Ma'iyah Allah yang khasah. Khasah itu apa? Khusus Allah berikan kepada dia, kepada hamba-hambanya yang ihsan ini. Makanya Allah berfirman apa? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan. Ya, begitu juga Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu muhsin. Ya, muhsin. Wallahu a'lam bishawab. Begitu juga Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Begitu juga dia mendapatkan wa faza aidan bimahabbatillah. Selain dia mendapatkan kemenangan, yaitu dia memperoleh ma'iyahnya Allah yang khasah. Allah bersama dia selalu. Ya, Allah bersama dia selalu. Maka dia juga mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Orang yang muhsin, dia dekat kepada cinta Allah. Orang yang muhsin, dia dekat kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa faza aidan bi'azimi thawabillahi tabaraka wa taala. Begitu juga apa? Orang yang ihsan, maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan, dia mendapatkan kemenangan dengan besarnya pahala dari sisi Allah tabaraka wa taala. Dengan besarnya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya ikhwan, ada kaidah yang disampaikan oleh para salaf kita, inna 'idhamal ajri ka 'idhamil bahwasanya apa? Kam min amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Berapa banyak amal yang dia kecil, dia dibesarkan oleh niat. Ya, orang ingin mencapai derajat ihsan harus memperhatikan hatinya dulu. Kalau hatinya baik, maka anggota badannya pun akan baik. Baik ya. Jadi akibatnya apa? Tadi amal yang kecil menjadi besar di sisi Allah. Dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang muhsin, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Ya. Dan bagi orang-orang yang mereka berbuat ihsan. Berbuat apa? Lilladzina ahsanu al-husna. Yang mereka itu berusaha, mereka yang telah melakukan apa? Kebaikan. Mereka telah melakukan kebaikan. Wa ziyadah. Ya, dan mereka ziyadah ini tambah. Allah berikan kepada mereka apa? Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang telah berbuat ihsan itu, mereka mendapatkan al-husna, kebaikan, wa ziyadah, dan ditambah lagi. Dan ditambah. Wallahu a'lam bishawab. Ditambah kebaikan itu kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Artinya pahalanya berlipat. Ya. Pahalanya berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan daripada orang apa? Berbuat ihsan. Dia mendapatkan ma'iyah bersama Allah. Allah selalu bersamanya. Kalau orang berbuat ihsan, Allah bersamanya. Niscaya dia tidak akan takut dengan rezeki. Kita tidak akan takut dengan masalah rezeki. Jangan takut dengan keburukan. Jangan takut. Karena kita Allah bersama kita. Allah bersama kita. Jadi jangan takut. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Jangan takut dengan penyakit. Jangan takut. Allah bersama kita. Allah bersama. Ya, seorang mukmin yang muhsin, jangan takut. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Balasan berupa ihsan, sikap ihsan, orang yang dia mencapai derajat ihsan, dia berbuat baik, kecuali ihsan, kecuali kebaikan, ihsan. Allah balas dengan ihsan. Jadi jangan takut. Allah akan berikan kebaikan.
Jangan khawatir. Jangan khawatir. Allah akan berikan kebaikan. Yang penting satu, lakukan ikhtiar, lakukan sebab. Allah akan datangkan kebaikan. Allahu a'lam. Dan kebaikan terbesar apa? Pahala dulu. Pahala Allah sudah janjikan, Allah sudah siapkan. Kalau orang ihsan pasti sabar apa enggak? Sabar. Allahu a'lam bissawab. Kemudian di sini apa? Faman ahsanallahu ilaihi. Siapa yang dia berbuat ihsan, maka Allah akan berbuat baik pada dia. Allah akan berbuat baik pada dia. Sebagaimana Allah firmankan ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Antum berbuat baik, orang belum buat baik kepada antum, Allah sudah balas dulu. Paham ya? Antum berbuat baik pada orang, antum berbuat ihsan, ya kan? Maka yang pertama membalasnya siapa? Allah. Yang pertama membalas kebaikan kita siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan kita. Ihsan, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Makanya Syekh mengatakan faman ahsanallahu ilaihi. Siapa yang berbuat ihsan, siapa yang berbuat baik, maka Allah akan perbaiki dia. Allah akan berbuat baik kepada dia. Allah berbuat baik. Ini Allah Jalla fi'ala, pemilik alam semesta, penguasa alam semesta, dunia dan akhirat. Kebaikan semua di tangan Allah. Kebaikan semua di tangan Allah. Keburukan semua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berbuat baik kepada dia, di antara bentuk kebaikan itu, Allah berikan dia kebaikan, Allah jauhkan dia daripada keburukan. Kalau ada keburukan dalam dirinya, Allah cabut itu. Ya kan? Wallahu a'lam. Gugur dosa, Allah berikan pahala yang besar, berlipat ganda. Orang yang berbuat ihsan ini, orang yang berbuat ihsan ini. Ya Allahu akbar ikhwan. Kemudian di sini apa? Kemudian wafaza bi'azimit thawab, dan dia mendapatkan kemenangan dengan besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa jamilil ma'ab, dan dia mendapatkan tempat kembali yang sangat indah, yaitu apa? Syurga. Ya, wa rafi'il manazil yaumal qiyamah, dan derajat yang paling tinggi di hari kiamat. Orang kalau dia berusaha selalu untuk ihsan, maka di akhirat pun derajatnya seperti itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa melakukan kebaikan sekecil biji dzarrah, dia lihat balasannya. Siapa melakukan keburukan sekecil biji dzarrah, dia lihat balasannya. Ya kan? Maka kita harus sungguh-sungguh. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh, wal ihsanu rutbatun aliyatun min rutabi hadzal din, min rutabi hadzal dini. Kata beliau bahwasanya apa? Ihsan ini tingkatan yang paling tinggi daripada tingkatan-tingkatan yang ada di dalam agama Islam ini. La tunalu illa bis sabri. Tidak akan didapatkan kecuali dengan kesabaran. Sabar dalam solat kita, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian. Musibah yang datang kepada kita, kita sabar. Kita sabar. Ya, musibah yang datang kepada kita, kita sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan. Ya, misal menuntut ilmu, mengamalkan ilmu ini, kita harus sabar. Ya kan? Sabar dalam salat kita, sabar dalam doa kita, sabar ketika kita baca Quran, sabar ketika kita berdoa. Ya kan? Sabar ketika kita mencatat ilmu, sabar ketika kita murojaah ilmu, sabar ketika kita membaca, sabar ketika melakukan amalan ketaatan. Kita harus sabar. Ihsan ini tidak akan didapat, la tunalu illa bis sabri. Tidak bisa didapatkan kecuali dengan kesabaran. Jadi kita harus sabar. Kita harus sabar dalam diri kita. Ujian yang datang kepada kita, kita harus sabar. Kita harus sabar. Sakitkah apapun, sabar. Bersabar. Sabar dengan kita selalu berikhtiar, sabar dengan kita selalu berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar selalu. Kita dicela, kita dicaci, sabar. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang terbaik untuk kita. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta pada Allah. Ya. La tunalu illa bis sabri wal mujahadati li nafs. Kemudian apa? Mujahadah. Sungguh-sungguh melakukan jihad terhadap hawa nafsu kita ini. Misal contoh seperti apa? Antum punya satu amalan, misal antum punya satu amalan yang dia itu sederhana kecil. Antum berusaha bagaimana untuk istiqomah.
Amalan untuk istiqomah. Antum sedekah enggak berapa? Misal contoh antum sedekah enggak berapa? Usahakan istiqomah. Antum baca Quran enggak seberapa, misal cuma 1 lembar, antum usaha istiqomah. Ya kan? Antum usaha istiqomah. Antum zikir pagi dan petang, antum usaha istiqomah. Nabi SAW mengatakan apa? Nabi SAW bersabda bahwasanya apa? Bahwasanya ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang dia berkesinambungan, dia terus menerus meskipun dia cuma sedikit. Meskipun dia cuma sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Antum berusaha istiqomah. Yang sedikit tadi, kalau antum istiqomah terus, maka lama-lama dia akan semakin besar. Lama-lama antum akan semakin merasa harus menambah lagi dan menambah lagi. Jadi harus sabar. Kita harus sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan, kemudian sabar meninggalkan kemaksiatan. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan di zaman kita ini. Ujian begitu banyak. Fitnah syubhat ini, fitnah syahwat luar biasa. Fitnah syahwat. Misal contoh ada yang baru fitnah syahwat, ada yang baru bertanya kepada ana, bagaimana Ustaz? Ana dapati ada istri dari paman ana dapati berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, luar biasa. Artinya selingkuh. Ya kan? Ana dapati ada orang yang sudah terkenal dengan kebaikan, terkenal dengan ini, tapi dia berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak seperti itu. Ya. Misal contoh, ana dapati ada orang, banyak wanita-wanita yang saat ini banyak hamil di luar nikah. Ya kan? Luar biasa. Ikhwan, fitnatus syahwat. Begitu juga banyak laki-laki yang tadinya dia istiqamah, dia terkenal sebagai orang yang menjaga salatnya, orang yang menjaga wudunya, orang menjaga, tahu-tahu dia terfitnah dengan harta, terfitnah dengan wanita, terfitnah dengan jabatan. Ya kan? Antum lihat ada orang alumni Madinah sekarang ketangkap oleh KPK. Ya kan? Banyak fitnah tuh syahwat. Keinginan-keinginan yang menyimpang terhadap perkara dunia ini. Padahal dia terkenal sebagai seorang yang berilmu. Dulu ada orang yang terkenal dengan baik dari sisi agamanya. Sekarang ketika masuk, misal contoh seperti apa, masuk di politik dia rusak. Masuk dalam politik dia rusak. Padahal dulu dia menerjemahkan kitab-kitab para ulama. Atau misal contoh seperti ada orang, misal contoh yang kepala ketua BPIP ya, yang Pancasila itu. Antum tahu enggak? Hidayah ini menunjukkan bahwasanya hidayah dan semoga Allah jaga kita. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Dan semoga Allah menjaga kita selalu. Allah memberikan kita hidayah selalu dan Allah lindungi kita. Ya, dan Allah lindungi kita. Ya ikhwan. Ini pelajaran yang penting buat kita. Bahwasanya antum lihat. Dulu dia memberikan kata pengantar di dalam penerbit Islam, buku-buku cetakan Islam tentang tauhid, tentang Islam, tentang sunnah. Tapi sekarang dia apa? Dia jadi liberal. Dia termasuk daripada orang-orang mulahid. Dia mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang kufur, permusuhan terhadap dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab ini semua? Fitnatus syahwat. Maka kita harus sabar dalam melakukan ketaatan ini. Kita harus sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan ini. Fitnatus syahwat. Kemudian ya, kita sabar menghadapi ujian. Kadang-kadang orang menghadapi ujian, sakit kah, kemiskinan kah, ataupun apa, dia tidak sabar. Akhirnya apa? Akhirnya misal contoh seperti dia sudah berdoa kemelaratan kemiskinan, dia berdoa, lalu dia tidak mendapatkan hasil, dia mengatakan, ya Allah, saya sudah berdoa, saya sudah sholat, saya ini kenapa saya masih miskin ya Allah? Dosa saya apa? Padahal dosanya banyak. Ya, makanya kita harus sabar. Kita harus sabar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sabar dalam musibah yang datang kepada kita. Jadi ihsan itu tidak akan, derajat ihsan itu tidak didapatkan kecuali apa?
la tunalu illa bisabri, tidak akan didapatkan kecuali dengan kesabaran, wal mujahadati lin nafsi, dan mujahadah, melakukan jihad terhadap hawa nafsunya dia. Sebagaimana Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah berfirman apa? Dan orang-orang jahadu fina, orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada kami, maka kami akan memberikan petunjuk kepada mereka, memberikan petunjuk kepada jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Fal ihsan mujahadatun lin nafsi. Ihsan itu adalah apa? Mujahadah. Ya, usaha sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu, melawan nafsu-nafsu jiwa kita yang memerintahkan kita kepada keburukan. Kemudian apa? Bersabar, berusaha untuk bersabar. Kemudian apa? Murabitah, yaitu apa? Yaitu berusaha untuk selalu konsisten di atas kebaikan. Kemudian berusaha selalu untuk menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudawamah, istiqamah meskipun dengan amalan yang sedikit. Sebagaimana ya Nabi SAW sabdakan yang ana bacakan tadi, bahwasanya apa? Ya, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dia sedikit, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dia sedikit tapi dia apa? Istiqamah. Ya, adwamuha wa in qalla. Dia istiqamah meskipun dia sedikit. Wa mudawamah, istiqamah selalu, konsisten, konsekuen selalu. Ya, disertai dengan sikap apa? Muraqabah. Muraqabah itu apa? Selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Menghadirkan ya kedekatan Allah kepada kita, kedekatan ilmunya, kedekatan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus hadirkan. Kita harus hadirkan kalau kita ingin mencapai derajat ihsan ini. Wa ayyakuna fi ta'abbudin, ya, fi ta'abbudihi lillahi ala hadzal wasfi. Dan hendaklah wa ayyakuna, dan dia harus berada pada apa? Pada peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah-ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya, maka harus selalu konsisten, konsekuen di dalam ya tata cara yang kita sebutkan tadi ini. Wallahu a'lam bishawab, yaitu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yara. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau sedang melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang sedang melihat kamu. Seperti itu. Inilah ihsan. Ini adalah ihsan. Berarti selesai pembahasan kita pada ad-darsul khamis ini, pelajaran yang kelima ini. Pelajaran yang kelima. Insyaallah pelajaran yang keenam, ad-darsus sadis ini nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya lagi. Pada pertemuan berikutnya lagi, yaitu kita bahas syurutus shalah, syarat-syarat salat. Syarat-syarat daripada sahnya salat. Ya, insyaallah kita pertemuan berikutnya lagi. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Para akhwat, para ikhwan, Bang, silakan. Gimana? Baik. Baik ikhwan, ini pertanyaan yang sangat bagus terkait dengan imam yang bacaan imam itu dia tidak benar, amburadul ya. Kalau bahasa kita amburadul, tidak benar. Baik. Kalau bacaan itu terkait dengan rukun salat, yaitu apa? Terkait dengan surat Al-Fatihah. Terkait dengan surat Al-Fatihah, maka para ulama sepakat. Para ulama sepakat, ijma. Apa ya? Ittifaq al-ulama. Sepakat para ulama. Afwan. Sepakat para ulama bahwasanya kalau surat Al-Fatihah itu tidak benar, dia amburadul, maka tidak sah sholat. Tidak sah sholat, karena dia merupakan rukun daripada sholat. Karena dia merupakan rukun daripada sholat. Ya,
Jadi kalau terkait dengan bacaan itu adalah bacaan yang merupakan rukun seperti surat Al-Fatihah, bacaan yang berupa rukun ya, yaitu surat Al-Fatihah, maka tidak sah sholat. Ya, misal contoh seperti orang baca Alhamdulillah Khirabbil Ngalamin. Ada orang baca seperti itu? Banyak ya, banyak. Apakah sah sholatnya? Kalau dia mengimami, tidak sah, karena rukunnya tidak tertunaikan. Ya, merubah makna. Salah huruf, maka dia merubah makna. Kalau merubah makna tidak tertunaikan rukun. Sepakat para ulama 4 mazhab bahwasanya apa? Ya, jika Al-Fatihah itu tidak tertunaikan ya sesuai dengan tata cara bacaannya, maka tidak sah sholat. Misal merubah huruf, maka merubah makna. Kalau sudah merubah makna, maka runtuh itu, gugur. Contoh seperti yang sering dicontohkan oleh para ulama adalah contoh pada bacaan apa? Bacaan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Ya. Sering para ulama mencontohkan. Bacaan yang benar dia kan harus ada tasydid di situ, ada nabr di situ kan? Iyyaka. Ada penekanan sedikit kan? Bukan iyyaka. Karena ya itu bukan apa? Bukan 2 ya, tapi 1 ya. Bukan 2 ya, sehingga kita harus baca dengan ya, sukun dulu. Iyyaka. Iya kan? Wallahu a'lam bishawab. Karena dia 1 huruf. Dan di situ ada tasydid, maka harus ada nabr penekanan. Kalau nabr itu cara bacanya seperti apa? Antum lihat seperti kita ada orang bawa motor ya. Pas dekat di sini tahu-tahu suaranya naik. Gitu ya. Iyyaka. Ada menaikkan suara sedikit, ada penekanan sedikit. Ada penekanan. Dia tidak dibaca dengan iyyaka. Kalau dengan iyyaka ini baca dengan 2 huruf. Dengan ya sukun dan ditambah ya mutaharrik. Ya kan? Ya berharokat. Maka kata para ulama ini salah. Ini merubah makna. Ini merubah makna. Faham ya? Ini diantara yang selalu dikritiki oleh para ulama. Salah satunya dalam surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini harus kita perhatikan itu. Mereka mengatakan bahwasanya kalau merubah makna, maka otomatis tidak benar rukunnya. Tidak tertunaikan rukun daripada rukun dari salat itu, yaitu Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau bacaan yang salah itu adalah, yang amburadul itu adalah rukun, maka tidak sah salat. Kalau surat itu hukumnya sunnah. Ya, bacaan surat dalam salat itu hukumnya sunnah. Dia merupakan sunnah daripada sunnah-sunnah salat. Ya. Maka di sini dia tidak membatalkan salat. Tapi kalau rukun dia tidak tertunaikan, maka tidak sah salat itu. Allahu a'lam bishawab. Makanya orang yang mau jadi imam, kalau orang mau jadi imam, ya, orang mau jadi imam, maka harus aqra. Dia orang yang bagus dan baik bacaannya dia. Tidak perlu dia punya hafalan banyak. Yang penting satu, tertunaikan sifat huruf itu dan panjang pendeknya. Ya, sifat huruf tertunaikan dan panjang pendeknya. Sifat huruf seperti apa? Misal ya, a, ba, ta, tha, itu harus tertunaikan. Sifat huruf itu, cara pengucapannya, panjang pendeknya. Nah, diperhatikan itu. Ya, kalau dia mau jadi imam. Kalau orang ini, misal kalau dia sholat untuk dirinya sendiri, misal dia sholat sendiri, maka sah untuk dia. Kenapa? Karena itu kemampuan dia. Tapi kalau dia mengimami orang, maka jangan. Faham ya? Tapi orang sekarang tidak sadar diri. Orang tidak sadar diri. Kebanyakan orang tidak sadar diri. Kebanyakan orang, makanya para ulama menyebutkan manusia itu ada 3. Yang berilmu, dia sadar dia berilmu, dia mengamalkan ilmunya dan dia dakwahkan. Ini orang beruntung. Yang kedua, orang yang bodoh, dia sadar dia bodoh. Dia berusaha untuk menghilangkan kebodohan dengan belajar. Ini orang yang beruntung. Lalu dia mengamalkan
ilmu yang sudah dia pelajari, maka dia beruntung. Yang ketiga, orang bodoh tak sadar dia bodoh. Ya, sudah tak sadar dia bodoh, dia bikin diri seperti orang berilmu. Ini yang binasa. Dan ini banyak di sekitar kita. Ini banyak di sekitar kita. Orang tak sadar kapasitas dirinya dia. Baca Al-Fatihah amburadul, bolak-balik, tapi memaksakan dirinya untuk menjadi imam. Ingin dipanggil sebagai Pak Imam. Kan seperti itu. Ini luar biasa, banyak sekali. Padahal ada orang di belakang dia, bagus bacaan, tahu tentang hukum-hukum salat, tahu tentang hukum-hukum salat. Dia tak mau persilakan. Kenapa? Ego tadi. Ya kan? Apalagi kalau sudah jadi Pak Haji, ya, sudah pakai kopiah putih, dipanggil Pak Haji, subhanallah, tidak mau ngalah, tidak mau ngalah. Allahu a'lam bisa. Kan seperti itu. Maka kalau ini terkait dengan rukun, maka apa namanya? Ya, tidak sah sholat. Wallahu a'lam bisa. Kalau bacaan seperti ini ya, Bang ya. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi, para ulama menyebutkan bahwasanya apa? Makanya begini ikhwan, kita harus memahami dulu terkait dengan kepada siapa kita harus bermakmum dan siapa yang harus kita jadikan imam. Ya kan? Kepada siapa kita harus bermakmum dan siapa yang harus kita jadikan sebagai imam. Misal kalau antum punya kemampuan di situ untuk menyodorkan orang lain menjadi imam, suruh orang lain jadi imam, agar antum bisa bermakmum di belakang dia. Kan seperti itu. Kalau tidak bisa, maka cari orang. Antum cari orang yang bisa antum bermakmum dengan mencari masjid yang lain, yang antum bermakmum di belakang dia, antum merasa tenang. Faham ya, seperti itu. Maka kita harus memahami siapa yang harus kita jadikan imam, dan kepada siapa kita harus bermakmum. Harus seperti itu antum, konsep antum. Ya kan? Makanya para ulama sangat berhati-hati. Antum lihat para ulama, contoh Dr. Nasr Al-Aqal. Dr. Nasr Al-Aqal di dalam kutaib beliau tentang akidah. Kalau tidak salah nama judul bukunya Majmul Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, kalau tidak salah. Majmul apa Mujmal? Beliau menyebutkan bahwasanya apa? Ketika ditanya tentang imam yang perokok, imam yang perokok, ya kan? Atau imam-imam yang menampakkan kebid'ahan dan kefasikan. Perokok termasuk mujahir bil ma'siyah, menampakkan kemaksiatan. Ya kan? Orang yang menampakkan kemaksiatan terang-terangan di hadapan orang, ini fasik. Ini fasik. Maka Syekh Dr. Nasr Al-Aqal ketika ditanya tentang orang yang imam yang misal contoh imam yang dia perokok atau imam ahlul bid'ah, ya, imam ahli bid'ah, perokok yang menampakkan kefasikan dan menampakkan kemaksiatan, terang-terangan berbuat maksiat seperti merokok, beliau katakan bahwasanya apa? Bahwasanya beliau mengatakan, ya, tidak boleh kita sholat di belakang mereka. Harus ada imam, kita harus mencari imam. Mencari imam. Makanya Anda bilang tadi, kepada siapa kita bermakmum dan siapa yang harus kita jadikan imam. Ya kan, siapa yang harus kita jadikan imam. Kalau memang di situ, ya, misal contoh, kalau antum bisa menggantikan imam itu, antum dengan antum maju sendiri atau orang lain, antum mempersilakan orang lain yang terkenal ketaatannya, kebaikannya, dia tidak melakukan kemaksiatan, kefasikan, ya, dia tidak melakukan kebid'ahan, maka antum persilahkan dia atau usaha bagaimana agar supaya dia jadi imam. Seperti itu. Kalau bacaannya bagus dan sebagainya. Kalau tidak bisa, ada masjid yang lain, cari masjid yang lain. Cari masjid yang lain. Allahu a'lam bissawab. Cari masjid yang lain. Apakah sah sholat di belakang imam yang perokok, menampakkan kemaksiatan seperti ini? Kata para ulama, sah sholat selama tertunaikan rukun dan wajib daripada sholat itu. Ma'al ithmi. Tapi orang yang sholat di belakang orang tersebut, dia berdosa.
Dia sholat di belakang orang tersebut berdosa, sedangkan dia memiliki kemampuan untuk memilih imam yang lain. Kecuali kalau tidak ada imam yang lain, dia sudah usaha, tak ada masjid yang lain, maka baru boleh sholat di belakang imam itu. Baru boleh sholat di belakang imam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini kita harus sadari betul kepada siapa kita bermakmum dan siapa yang harus kita jadikan imam. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Kalau antum punya kemampuan, silakan antum maju. Antum maju. Dan kita sebagai penuntut ilmu, kita harus berusaha bagaimana memperbaiki, terutama terkait dengan sholat kita. Terkait dengan sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Dari bacaannya, ya harus kita perbaiki itu. Terutama surat Al-Fatihah ini. Surat Al-Fatihah semampu kita, sesuai kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya? Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Tidak ada lagi. Bang, cukup ya? Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.